Ikhwani wa akhwati fillah, keringat semacam kesturi. Padahal minyak kesturi itu kalau kita ke Saudi Arabia, haji maupun umroh, coba nanya tuh di bawah Zamzam Tower, tuh di lantai 2 apa 3 ada toko-toko khusus untuk parfum. Cobalah tanya minyak kesturi harganya berapa. Kami pernah bertanya harga minyak kesturi itu 100 mililiternya itu hampir 4.000 rial. 4.000 rial itu ya mungkin sekitar kalau sekarang 16 juta. Itu cuman sekitar satu atau setengah botol aqua kecil yang gelasan itu. Masya Allah, minyak kesturi semacam itu. Dan baunya memang tidak hilang-hilang. Nah, kalau di surga keringat kita sewangi kesturi. Dan tentu tidak sama dengan kesturi yang hari ini di dunia. Lebih wangi lagi, hanya sama namanya. Tapi keharumannya, Masya Allah, tidak bisa kita bayangkan hari ini. Inilah di antara kemuliaan di awal-awal yang kita jelaskan tentang kehidupan ahli surga. Ini jangan khawatir ya, walaupun istananya besar, nggak ada toilet. Kenapa? Nggak butuh itu semua. Nggak butuh itu semua. Baik. Bagaimana kondisi fisik atau bagaimana jasmani tubuhnya ahli surga itu ketika masuk surga itu kayak apa? Cakep apa tidak? Putih apa hitam? Mancung apa pesek? Nah, ini semuanya ternyata apa? Sudah pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tambihul Ghafilin meriwayatkan dari sahabat Ikrimah bin Abi Jahal, ya, dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan ahli surga itu nanti semuanya saat di surga usianya rata-rata seperti usia 33 tahunan. Jadi usia kalau sekarang lagi betul-betul muda-mudanya, kuat-kuatnya dari segala sisi. Tingginya penduduk surga itu adalah situna dzira'an, 60 hasta ila sama. Tingginya situna dzira'an, 60 hasta ke atas, bukan ke samping. Kalau kita hitung berarti sekitaran 30 meter ke atas. Seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam dulu ketika Allah ciptakan di dalam surga. Kalau sekarang setinggi menara masjid atau setinggi tiang listrik yang di tengah sawah itu ya, tinggi Masya Allah. Itu nanti kita semua Insya Allah seperti itu tingginya. Ya, laki dan perempuan sama tingginya. Semuanya muda-muda, nggak ada yang tua. Halus bersih tanpa janggut. Jadi tanpa janggut dan tanpa rambut kecuali memang di bagian kepala. Semuanya bersih. Memakai 70 macam perhiasan dan wajahnya betul-betul terang, bening. Sampai-sampai kalau seorang laki-laki di hadapan istrinya, bidadarinya itu seperti bisa bercermin, kelihatan wajahnya. Sebagaimana bidadari di hadapan para suaminya bisa melihat wajah mereka di wajah suaminya. Masya Allah kan nggak bisa bayangin kan ya. Masa suamiku, istriku kayak cermin atau mengerikan. Nah ini karena kita memakai dimensi dunia. Tapi akhirat itu betul-betul beda. Surga itu indahnya Masya Allah. Tidak ada yang menyamai. Ya. Golongan yang nanti pertama masuk surga, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Golongan yang kedua masuk surga seperti bintang yang paling terang di langit sana. Nih. Kemudian setelah itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Di dalam surga tidak ada yang kencing, tidak ada yang buang air, tidak ada yang meludah, tidak ada ingus. Sisir rambut ahli surga terbuat dari emas. Dan wewangian mereka terbuat dari kayu gaharu yang harum. Keringatnya adalah kesturi. Dan tinggi mereka 60 hasta ke langit. Jadi nanti semua kita akan kembali kepada fisik orisinil manusia.
sebagaimana Nabi Adam ketika pertama kali Allah ciptakan, ya. Loh, kok kita sekarang jadi kecil-kecil begini? Kan dulu orang tua kita berarti kan Nabi Adam itu tinggi. Memanglah begitu. Jadi ciptaan pertama Nabi Adam itu tinggi badannya, sempurna 30 meteran ke atas. Tapi kemudian wala yazalul khalqu yanqusu hattal yaum. Adapun kemudian keturunannya Nabi Adam semakin kesini, mengecil, hingga seukuran kita hari ini. Masya Allah. Jadi nggak usah terlalu kita minder, nggak usah berkecil hati, walaupun kita badannya kecil-kecil, tidak segagah orang-orang Eropa maupun Afrika. Tapi insya Allah dengan iman dan dengan ketakwaan, kelak kita semuanya akan kembali gagah menjadi manusia sempurna di dalam surga. Tidak masalah kalau sekarang misalnya kulitnya tidak terlalu putih, tidak masalah. Kalau mungkin sekarang hidungnya tidak terlalu mancung, tidak masalah. Di dunia hanya beberapa tahun saja. Terimalah sudah apa adanya. Nggak usah kemudian nggak terima dengan ciptaan Allah, dioperasi plastik misalnya. Masya Allah. Ini hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Sudah syukuri apa yang ada. Iya kan? Hidup adalah anugerah. Fisik yang Allah berikan ini mari gunakan untuk ibadah. Kelak semuanya akan kembali orisinil sempurna, ganteng maksimal, cantik maksimal. Insya Allah nanti ada saatnya. Baik, jadi kondisi fisik manusia di hari kiamat nanti tuluhum situna dhira'an. Tingginya adalah 60 hasta. Kemudian mereka tidak berambut kecuali di bagian kepala yang memang akan memperindah rambut dan akan memperindah wajah dan fisik ahli surga. Umur mereka antara 33. Jadi betul-betul kondisi puncak-puncaknya kekuatan fisik. Kemudian tidak berjanggut. Nah ini kondisi fisiknya umumnya semacam itu. Kita sekarang lihat luasnya surga kayak apa. Jangan dibayangkan surga itu seluas taman mini atau surga itu paling seluas Monas, tidak. Surga itu digambarkan oleh Allah. Ini kami mulai dengan gambaran surga yang paling rendah, yang paling cemen, yang paling basementnya. Surga yang paling rendahnya ini. Jadi diriwayatkan ini dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa pernah bertanya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma adna ahlil jannati manzilatan?" Seperti apa sih penduduk surga yang paling rendah itu nanti? Posisinya atau surganya itu kayak apa ini kalau penduduk surga yang paling rendah? Basementnya lah gitu kalau kita analogikan dengan gedung pencakar langit, ini basementnya. Ternyata Allah nanti menjawab pertanyaan Nabi Musa itu. Huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannata. Dia nanti adalah penduduk ahli surga yang paling rendah ini adalah seorang lelaki atau orang yang dia didatangkan setelah semua penduduk surga memasuki kapling surganya masing-masing. Dia yang terakhir nih yang mentas dari neraka. Setelah semua surga sudah penuh kapling-kaplingnya, ada satu orang yang diangkat dari neraka, kemudian apa? Dikatakan kepadanya, udkhulil jannah. Kamu silahkan masuk surgamu. Fayaqulu, orang itu mengatakan, ayo Rabb, kaifa wa qad nazalan nasu manazilahum. Ya Allah, bagaimana saya masuk surga? Lawang setiap orang itu sudah menempati posisinya masing-masing. Sudah mendapatkan surga dan kaplingnya masing-masing. Dia merasa sudah tidak ada lagi kapling surga. Sudah tidak ada jatah lagi buat saya. Maka fayuqalu lahu. Lalu Allah mengatakan kepadanya, Atardo ayyakuna laka mislu mulki malakim min mulukid dunia. Kamu mau enggak kalau diberikan surga yang luasnya seluas raja di raja yang pernah ada di dunia?
Dia menjawab apa? Raditu ya Rabb. Oh, kalau begitu aku mau ya Allah. Fayaqulu, maka Allah mengatakan laka dzalik. Sudah, itu buat kamu akan diberi. Walaka misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. 4 kali Allah mengatakan laka misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Jadi sudah diberikan kekuasaan raja di raja yang pernah ada di dunia, yang paling luas kekuasaannya, ditambah 4 kali lipat lagi, 5 kali kekuasaan raja di raja yang pernah ada di dunia. Fayaqulu faqala fil khamisah, dia kemudian mengatakan, ketika Allah mengatakan wa mithluhu untuk kelima kali, dia mengatakan raditu ya Rabb. Oke ya Allah, aku mau, aku rela. Ternyata Allah kembali mengatakan hadza laka wa asyratu amsalihi. Ini semua buatmu dan aku tambahkan lagi 10 kali lipatnya buatmu. Walaka mashtahat nafsuk wa ma talazzat 'ainuk, dan apapun yang nanti menggoda hasratmu dan memanjakan pandanganmu, otomatis itu jadi milikmu. Masya Allah, siapa di antara kita pernah membayangkan akan memiliki kekuasaan seluas 15 kali kerajaan raja yang paling besar di dunia ini. Dan setiap kali dia memandang ada sesuatu yang menggoda, langsung berarti itu miliknya. Yang dipandang kok kelihatan indah, langsung jadi miliknya. Nggak perlu akad-akatan dulu. Lagi jalan-jalan di kebun surga, tahu-tahu ada yang lagi main apa namanya petak umpet. Ternyata beda dari pada lagi main petak umpet, jumlahnya 100. Semuanya ketika dilihat cantik semua, langsung jadi istrinya semua. Masya Allah. Setiap yang menggoda otomatis jadi miliknya. Setiap yang menawan hatinya otomatis jadi miliknya. Di dunia kan kalau kita seringnya hanya bisa ngiler saja kan ya. Berangkat ke pasar anyar, melihat Masya Allah banyak emas besar-besar. Tapi cuman bisa ngiler. Pengen sih, tapi apa daya, dompet ketinggalan. Kan begitu. Melihat apa misalnya nggak sengaja jalan-jalan, ada seorang wanita cantik jelita seperti bidadari turun dari kahyangan. Apa daya, ternyata itu istrinya pejabat tinggi yang tidak mungkin untuk kita mengharapkan. Seperti memimpikan biduk apa ini master ini bahasanya, memimpikan sesuatu yang mustahil lah begitu ya. Nah, tapi di surga yang paling rendah itu tadi, segala yang menggoda hati langsung jadi milik. Ya, baik. Ini surga yang paling rendah. Kalau surga standar bagaimana? Surga standar Allah katakan dalam surat Ali Imran 133, Aruduhas samawati wal ard. Surga standar itu luasnya seluas langit dan bumi. Bukan hanya satu langit, seluas langit-langit plus bumi. Siapa yang pernah bisa mengukur luasnya langit? Siapa yang pernah bisa mengukur luasnya bumi? Tidak bisa kita. Ya, dan surga itu seperti itu kelak luasnya. Ini surga yang level standar. Nah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi pernah menggambarkan, membandingkan dunia dengan surga. Bagaimana kata baginda Nabi? Wallahi, kata beliau, demi Allah, mad dunia fil akhirah, tidaklah segala dunia dengan segala isinya, semua intan, permata, harta, semuanya ini, kalau dibandingkan dengan akhirat, dengan surga itu, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu. Nabi mengatakan isba'ahu sambil menunjukkan jarinya. Wa asyara bi as-sababah. Nabi mengatakan jari dan begini, menunjukkan begini. Mislu ma yaj'alu ahadakum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji. Kata Nabi, surga dibandingkan dunia dengan segala gemerlapnya ini, kalau dibandingkan adalah semacam kita datang ke tepian pantai, kita masukkan jari kita ke dalam laut, lalu kita angkat. Kira-kira ketika kita angkat jari itu tersisa berapa tetes?
yang tersisa di ujung jari kita. Mungkin 2 atau 3 tetes. Nah, yang jatuh tes 2 atau 3 tetes itu ibaratnya adalah dunia dengan segala isinya sudah. Semua isi dunia ini. Termasuk APBN, APBD, Indonesia semuanya. Hartanya Raja Salman, kekayaannya Walid bin Tolal, emas di Papua sana, semuanya digabungkan jadi satu, itu adalah hanya 3 tetes air yang tadi jatuh dari jari kita. Adapun samudra luas yang tidak bisa kita lihat ujungnya, itulah surga yang menanti. Maka jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya mengejar 2-3 tetes perhiasan dunia, melupakan surga yang luasnya seluas samudra. Masya Allah. Ini banyak orang yang lalai. Kenapa? Memang dunia ini menggiurkan. Dunia hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau royo-royo. Kalau tidak kita sering-sering menata hati dengan iman, kita akan terbawa. Ternyata pada akhirnya sekaya-kayanya seseorang, sebanyak-banyaknya harta yang dimiliki, ternyata hanya 2-3 tetes air laut dibandingkan dengan samudra yang itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka jangan ngos-ngosan untuk mencari dunia. Ngos-ngosan itu adalah mencari pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia, fasiru fil ardi, carilah semampunya saja, jalan santai saja. Jangan habiskan segala waktu semuanya untuk dunia, ansih dunia saja tiap hari. Kerugian yang sangat besar kalau kita sampai melalaikan surga Allah yang menanti di akhirat kelak. Baik. Lalu kita akan meneropong bangunan surga itu seperti apa? Nabi pernah mengatakan siapa yang sehari semalam melaksanakan sholat sunnah, ini maksudnya sholat rawatib, 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Satu rumah di dalam surga, jangan dibayangkan seperti gubuk atau bahkan villa di puncak, tidak. Satu bangunan rumah di dalam surga itu tentu lebih besar daripada piramida ataupun Candi Borobudur di Indonesia ini. Lihat bagaimana baginda Nabi menjelaskan ketika sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, akhbirna 'anil jannah, ma bina'uha." Ya Rasulullah, tolong gambarkan kepada kami bagaimana bangunan-bangunan surga itu. Nabi mengatakan apa? Labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Bangunan surga itu tersusun dari batu bata emas dan batu bata perak. Batu batanya sebesar apa? Kalau piramid yang dibangun oleh dinastinya Fir'aun saja, itu seukuran kira-kira Candi Borobudur. Satu batu batanya bisa sebesar mungkin 3 kali 4 meter atau lebih dari itu. Itu satu batu batanya. Kira-kira kalau bangunan rumah di surga batu batanya sebesar apa? Kita sih kayaknya belum ada yang punya emas sebesar batu bata biasa ya. Ini batu batanya terbuat dari emas dan batu batanya tentu sangat besar. Labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah wa milatuhal miskul azfar. Semen yang dipakai untuk menyusun batu bata itu adalah dari campuran misik, campuran kesturi. Kita membayangkan saja belum bisa ya hari ini ya. Bagaimana ada istana temboknya emas intan permata. Belum lagi nanti apanya turbatuha al-wars waz-za'faron. Jadi debu-debunya saja itu adalah dari za'faron. Siapa yang memasukinya man yadkhuluha yakhludu la yamut. Siapa yang masuk nanti ke dalam surga akan kekal, tidak akan mati. Sudah masuk dalam surga nggak akan keluar lagi. Kekal di situ, tidak akan mati, tidak akan tua, tidak akan sakit.
Wa yun'amu, dia akan mendapatkan kenikmatan dan bahagia yang tanpa putus-putusnya. La yabla syababuhum, mereka akan terus muda, tidak akan menjadi tua. La tukhraqu thiyabuhum, dan bajunya tidak akan lusuh, selama-lamanya baru. Insyaallah. Kalau kita kan baju baru paling lebaran doang. Sekarang lebaran juga pada kelihatan nggak beli baju ini, ya kan? Kalau di surga, baju yang kita pakai ketika masuk itu akan terus baru, terus tidak akan pernah menjadi kusam. Di dalam surat Al-Rahman dikatakan bahwa surga itu dawata afnan, memiliki dahan-dahan dan pepohonan-pepohonan. Kita ukur sekarang, kita lihat bagaimana Nabi menjelaskan besarnya pohon-pohon di surga atau batang-batang pohon di sana. Dikatakan yasiru fi dhillil fanani min harrakibu mi'ata sanah. Nanti besarnya dahan-dahan di surga itu kalaulah ada seorang yang naik kendaraan untuk melintasi bayang-bayang dahan pohon di sana, itu membutuhkan waktu 100 tahun untuk melintasi. Sekali melintas di bawah pohon di surga itu adalah 100 tahun. Itu berkendara, bagaimana kalau jalan kaki? Masya Allah, maka otak kita, akal kita belum bisa untuk menangkap seperti apa besarnya pohon-pohonan surga. Kalau pohonnya saja satu sebegitu besarnya, bagaimana kebunnya? Itu kalau satu kebun, padahal Allah mengatakan hadaiqo, kebunnya banyak sekali. Ya. Nah, namanya kebun tidak lengkap tanpa sungai. Allah jelaskan sungai-sungai di surga. Sekali lagi, sungai-sungai yang ada dalam benak kita tentu tidak sama dengan sungai-sungai yang nanti akan kita lihat di dalam surga. Hakikatnya seperti apa tidak sama. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Permisalan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai yang mengalir, airnya itu ghairi asin. Airnya tidak berubah rasa dan warnanya, segar selama-lamanya. Kalau kita beli minuman botol disimpan setahun, setahun yang akan datang sudah berubah itu. Warnanya kadang berubah, rasanya pun berubah. Kecuali air zam-zam, insya Allah nggak berubah ya. Jadi di surga ada air yang tidak berubah, warna dan rasa, tetap segar. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Ada juga sungai yang mengalir di situ adalah susu-susu yang juga tidak berubah rasa dan warnanya, murni, awet, ya, tetap segar. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Ada sungai-sungai khamr. Khamr. Dulu ada satu orang mu'allaf yang baru masuk Islam setelah pernah merasakan bagaimana hidup dengan kondisi jahiliyah atau dalam kondisi kafir. Dia pernah mengatakan, sungguh belum pernah saya merasakan ada minuman yang lebih nikmat daripada khamr. Ada khamr tuh tingkatnya juga macam-macam. Dan kata dia, belum pernah ada minuman yang saya minum di dunia ini yang lezatnya melebihi minuman hobi saya dulu ketika masih kafir. Di khamr itu kalau kita lihat di hotel-hotel bintang 5, kalau di restonya itu, ya, saya pernah kesasar masuk hotel bintang 5. Kemudian di restonya itu kalau kopi, teh, jus, semuanya gratis. Tapi ada minuman-minuman yang di dalam lemari kaca dan itu tidak gratis. Ternyata apa? Usut punya usut, itu adalah minuman-minuman khamr yang memang katanya rasanya Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Ya. Tapi kata Nabi, siapa yang pernah minum khamr di dunia, maka tidak ada lagi jatah dia minum khamr kelak di akhirat. Sudahlah, jangan sentuh-sentuh itu yang haram-haram ya. Nanti saatnya kita akan menikmati khamr di surga insya Allah.
Wa anharim min asalim musaffa. Ada pula sungai-sungai yang di situ mengalir asal. Asal itu madu, musaffa, yang bersih murni. Kalau kita minum madu sebotol, mungkin langsung sakit perut. Atau mungkin mual-mual, kepala pusing. Karena berlebih-lebihan juga tetap salah, walaupun aslinya madu itu menyehatkan. Tapi kalau kebanyakan, error nanti fisik kita. Tapi di surga, semua itu silahkan diminum sebanyaknya, sepuasnya. Tidak akan terjadi perut mual, kepala pusing. La yusadda'una anha, wa la yunzifun. Minum khamar sepenuh tong, tidak akan pernah mabuk dan tidak akan pusing. Masya Allah, ini kita baru sampai di sungainya. Bagaimana buah-buahannya? Kebun itu biasanya indah kalau ada sungainya, ada buah-buahnya. Buah-buahan di surga itu akan kita dapati juga nama-nama buah seperti hari ini. Ada delima, ada anggur, ada kurma, semuanya ada. Tapi yang membedakan adalah rasanya yang sungguh sangat berbeda. Dan ukurannya juga tidak sama dengan ukuran buah-buahan kita hari ini. Lebih besar lagi. Satu buah di surga, katakanlah buah apel, dikatakan dalam hadis itu besarnya sebesar unta. Satu buahnya sebesar unta. Loh, gimana makannya? Loh, santai saja, karena ahli surga itu kelak juga kan tinggi, 30 meter. Kalau makanannya sebesar kurma-kurma hari ini, sejempol-jempol ini, kapan dia kenyangnya? Bagaimana dia menikmatinya? Maka dibuatlah makanannya pun besar mengikuti ukuran fisik ahli surga. Jadi satu buah itu sebesar apa? Sebesar unta. Itu nanti kondisi makanan buah-buahan kita di dalam surga. Dan yang dinanti-nanti sudah datang waktunya adalah bagaimana cantiknya bidadari nanti di surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman. Baik, masih ada waktu tidak ini? Ya Ustadz, kayaknya Ustadz semangat sekali. Jadi sayanya mau negor gak enak. Ini masalahnya Apalagi yang bidadari ini. Iya makanya. Giliran bidadari Ustadz nanya, gimana jamnya? Udah habis belum? Ada. Bagian yang indah, kemudian Ustadz jeda nih supaya menarik. Boleh Ustadz, nanti kita ceritakan setelah ngobrol-ngobrol dulu ya. Baik, setelah yang Kita, satu ini berarti. Okay. Iya. Ustadz boleh sapa-sapa dulu ya, kasihan yang sudah menonton. Baik. Ini sudah lumayan banyak. Oke, kita sapa dulu ya. Baik, Jadi kita sapa yang pertama dari Trenggalek, ada yang hadir tadi, saya lupa namanya. Trenggalek, Assalamualaikum. Ya. Ada dari Pangkalan Kerinci, mana itu? Pelalawan. Aduh, luar biasa ada yang ikut. Terus kemudian dari mana lagi nih? Jadi Ustadz, Masya Allah ini didengarkan oleh Ustadz-Ustadz dari banyak daerah. Masya Allah. Ustadz silakan dicicipi istirahat sebentar sambil Baik. ini. Sambil menyiapkan nafas, soalnya pembahasan iya bidadari ini perlu pegangan erat ini. Aduh, nanti ada pertanyaan terkait dengan bidadari Ustadz ya. Baik. Jadi Ustadz, Masya Allah, pertama kesuksesan itu diukur dari surat Ali Imran ayat 185. Ya, jadi kehidupan kita kalau kemudian nggak sampai nginjak surga, ini fatal. Jadi ini kalau Ustadz cerita gitu, saya tuh hatinya tuh deg, ya Allah. Apa aku ini ya masuk gitu. Masuk kriteria ya. Karena yang saya baca itu, yang ada kriterianya itu yang saya baca, orang profil surga itu, wih, ini 10 sahabat yang masuk surga profilnya kayak gitu. Kayak aku ini masuk di mana ini? Yang di basement aja kayaknya gimana gitu. Jadi aduh. Jadi selama Ustadz bercerita tentang surga itu, dada saya berdegup kenceng gitu. Wah, jadi Apakah buku kemudian, nanti ini.
Ya Allah Ustaz, jadi ya Masya Allah gitu di hati kita, aduh aku ini di situ enggak sih gitu ya, di situ enggak sih ya Allah gitu. Itu yang kadang-kadang, itu yang pertama ya, kadang-kadang itu. Yang kedua, kadang-kadang ada juga orang yang kemudian tidak bisa membayangkan surga yang kemudian ketika kita beribadah, ya nggak muncul gitu, ya Allah, gitu. Kerinduan akan surga, kerinduan akan bertemu dengan Allah, tatapan Allah ya. Kita masuk surga, tapi kita belum tentu bisa ngelihat wajah Allah. Tut, 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 gitu. Jadi kepala kita. Maaf Ustaz, hostnya emosional. Maaf, maaf. Ya, tapi memang kadang-kadang di akhir Ramadan itu yang muncul itu, Ustaz. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Afan ya Ustaz, jadi emosional ya. Maaf, 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 maaf. Biasanya Master kalau emosional langsung jadi buku biasanya. Aduh, berat sekali. Tapi Ustaz tadi ceritanya luar biasa ya. Jadi sebenarnya di hadis, di sahabat, kemudian di Al-Quran itu demikian detail gitu. Jadi saya tidak habis pikir kalau kemudian tidak ada orang yang kemudian tidak merindukan surga. Itu kayaknya something gitu. Jadi itu masalah gitu ya. Detail sekali kan di Al-Quran detail, Rasulullah detail, sahabat juga detail. Ini kok hati kok nggak ada rindu gitu. Aku kok pengen ke sana. Aku pengen jalan ke sana gitu. Loh, kok aku jadi semangat? Wow. Ini hostnya terlalu lebay. Maaf. Gimana kalau kita bahas pertanyaan ya Ustaz ya? Baik, mangga. Ya, oke. Yang pertama kita sapa dulu, ada Ustadz Ade Supriyatna ya, dari Kemang. Dia bertanya, Ustadz, ini pertanyaan lucu kayaknya ya. Persamaan pertanyaan saya juga ini karena pertanyaan terkait dengan seorang laki-laki. Ustadz nih ya, Ustadz Ade Supriyatna dari Kemang, ya, dia bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya, apabila pasangan suami istri masuk surga, beda waktunya katanya. Ya, beda waktunya. Yang sudah masuk duluan, apakah dinikahi dengan pasangan yang lain dulu atau nunggu pasangannya? Ini pertanyaan cerdas, Ustaz. Gimana ini, ya Allah? Apa terus, Ustaz? Ada Ustadz Ade Supriyana kelihatannya ini perasaan yang sebenarnya. Asal nggak didengar sama istrinya. Masya Allah. Ini jawabnya susah juga nih kalau begini. Nah, ternyata begini. Walaupun seseorang itu meninggalnya tidak bareng, mungkin kadang suaminya dulu, mungkin istrinya dulu. Tapi nanti kan di hari kebangkitan semuanya bareng. Dan di hari hisab juga semuanya di satu tempat. Artinya untuk nanti masuk surga, siapa yang lebih dulu belum tentu, yang meninggal dulu masuk surganya lebih dulu belum tentu. Bisa jadi yang meninggal lebih dulu masuk surganya belakangan. Bisa jadi karena mungkin terlalu banyak pertanyaan yang nanti akan disodorkan saat di yaumul hisab dan yaumul mahsyar. Akan tetapi suami istri yang sama-sama soleh, yang sama-sama beriman, dan di dunianya juga mereka hidupnya dalam nuansa keimanan yang baik, kelak di akhirat akan dipertemukan kembali. Ya entah itu akan bareng-bareng masuknya atau mungkin suaminya dulu, wallahu a'lam. Akan tetapi pada akhirnya akan ketemu bersama-sama. Kok bisa begitu? Iya. Kalau kita mungkin menelisik di dalam surat Ar-Ra'du ya, surat Ar-Ra'du itu yang akan dibarengkan itu bukan hanya suami istri. Orang-orang beriman itu akan dibarengkan dengan keluarga besarnya, masuk surga bersama-sama. Surat Ar-Ra'du ayat 23. Allah berfirman,
jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Jadi ada namanya Jannatu Adn yang nanti orang-orang bertakwa yang beriman itu akan memasukinya. Bersama siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Dia akan diizinkan masuk ke surga Adn itu bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan abaihim, ayah, kakek, buyut ke atas, yang soleh-soleh akan dibarengkan sama dia. Wa azwajihim, dan juga istri-istrinya, pasangan-pasangannya. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anaknya, anak, cucu, buyut ke bawah. Nah, jadi satu keluarga besar, kalau mereka itu semuanya orang soleh, bertakwa kepada Allah, saat di dunia saling menasihati, masuk surganya akan bersama-sama. Indah kan ya, surga itu akan lebih indah kalau masuknya rame-rame. Apalagi rame-ramenya keluarga besar kita saat di dunia. Dan di situ nanti apa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat juga masuk menyambut kita semua nanti di setiap pintu-pintu yang kita masuki. Sambil mereka mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya atas kesabaran kalian dulu di dunia, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan Allah, sabar terhadap cobaan ujian Allah, sabar menahan hawa nafsu. Fani'ma uqbaddar. Inilah sebaik-baik tempat. Silahkan dinikmati. Saya pernah punya pengalaman nih, Master. Dulu ketika mau umroh, bawa jamaah banyak sekali, ada hampir 40 orang. Sudah dari jam 12 persiapan Jumatan di bandara. Harusnya masuk itu jam 4. Ternyata delay pesawatnya. Sampai jam 6 baru diputuskan, semuanya nggak bisa berangkat. Oh, yang kecil-kecil sudah pada nangis karena kelaparan, yang tua-tua sudah pada capek karena sudah nenek-nenek tuh. Ternyata kita nggak jadi berangkat malam itu. Semuanya diinapkan ke hotel di Jakarta Pusat, di samping Istiqlal. Coba, dari Bandara Soekarno-Hatta harus antri naik bis ke Istiqlal dalam kondisi capek, letih, lapar. Tapi ketika kemudian turun dari bis, wajah yang tadi semuanya capek, letih, perut lapar itu, ketika turun dari bis, melihat di hadapannya lobi hotel bintang 5. Semua petugas hotel, resepsionis menerima kami dengan senyum yang sangat indah, bajunya wangi semua, langsung kami diarahkan ke resto, makan dulu silahkan. Saat itulah semua wajah yang tadinya lesu, letih, capek berubah menjadi senyuman, semangat, dan kelihatan cerah bahagia. Apalagi ketika masuk melihat makanan tersedia, menu istimewa. Masya Allah. Bayangan hotel bintang 5 dengan resepsionis dan makanan di restonya saja cukup menghilangkan rasa capek, rasa lelah yang tadi seharian sudah dirasakan. Bagaimana kira-kira kalau nanti yang menyambut kita para resepsionis surga, malaikat Jibril, malaikat Ridwan dan kawan-kawannya, menyambut kita sekeluarga. Rasa capek berlama-lama berdiri di padang mahsyar, meniti sirat, semuanya hilang seketika, berubah menjadi kebahagiaan dan sukacita yang tidak pernah tergambarkan sebelumnya. Insya Allah nanti semuanya ketemu keluarga kita, asalkan apa? Sama-sama menghadap Allah membawa iman. Begitu, jazakumullah. Ustaz, kalau dengerin pertanyaan, ada yang pertanyaan tadi terus Ustaz jelasin tuh kayaknya kita dilus-lus gitu Ustaz, ya Allah, dilus-lus gitu.
Ya Allah. Jadi capeknya beribadah, capeknya kita menahan jengkel gitu ya, mungkin capeknya. Jadi kayaknya sudah kalau ngelihat surga gitu ya Hilang semua, Allah. Masya Jadi Allah. ya betul. Jadi apalagi yang harus kita kita keluhkan dari ibadah kita gitu maksudnya. Masya Kita kok Allah. capek ya sholat duha ya, tapi itu kok kita kok capek ya menahan lapar. Enggak, karena surga jauh lebih ya. Jazakallah Ustaz. Ya Allah. Ayakum. Kayak dapat apa kayak ya saya ya. Aduh, gitu Dapat Ustaz. Masya Allah. bidadari. Ustaz masih Masya menerima Allah. pertanyaan saya. Mangga, mangga. Ya. Ustadz, ada salam dari Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Bogor, Ustadz Kiai Haji Agus Masya Salim. Allah. Dia Ustadzuna menyimak, Syekhuna wa Maulana. Semoga sehat terus, dia, Ustadz. ya, dia menyimak Ustadz ya, jadi langsung chat. Tolong sampaikan salam ke Ustadz Wahid gitu. Masya Allah. Mohon dikoreksi, Ustadz, kalau ada yang salah ini. Oh, masa dikoreksi itu ya. Ustadz boleh pertanyaan lagi ya, saya klik nih. Mangga, mangga, Ustadz. Oke. Ustadz Laksminto Abdul Hamid dari Tajur Halang, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang ulama berpendapat bahwa salah satu kenikmatan di surga adalah dijaganya memori yang baik-baik dan dihapusnya memori yang buruk dalam ingatan kita. Termasuk memori kita tentang orang-orang yang pernah kita kenal. Pendapat Ustadz gimana? Nah, ini pertanyaan yang dalam sekali. Betul Ustadz. Ya. Jadi di surga itu tidak ada memori penderitaan. Sebagaimana di neraka tidak tersisa memori kebahagiaan selama di dunia. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ada satu hadis yang sungguh sangat tidak terlupakan ya. Nabi mengatakan apa? Kalau nanti ada seorang, ini maknanya saja, kalau ada seorang di dunianya sengsara sepanjang hidup, kecilnya dibuang, mudanya dianiaya, matinya pun dalam kondisi tidak terhormat. Tapi ketika dia kemudian nanti di akhirat dibangkitkan, dimasukkan ke surga, satu celupan, yusbahu sibghotan, sobghotan, sekali celupan ke surga. Ditanya sama Allah, hai hambaku, masih ada tidak tersisa memori-memori penderitaan yang dulu pernah kamu alami di dunia? Demi Allah ya Allah, tidak satu pun memori kesengsaraan yang aku ingat, yang ada hanya keindahan semua. Sebagaimana sebaliknya ada orang yang lahir sudah dalam kondisi pangeran lah begitu ya, penuh nikmat, dihormati, dijaga pengawal, sepanjang hidup selalu bahagia, tidak pernah kekurangan. Tapi ketika dia mati, kemudian kelak dicelupkan satu celupan ke dalam neraka. Ditanya, masih ada nggak tersisa memori kebahagiaan, kenikmatan yang pernah kamu dapatkan dulu di dunia puluhan tahun? Dia mengatakan, ya Allah, satu celupan dalam neraka sudah menghapus semua memori kebahagiaan. Yang ada hanya derita, siksa yang menyedihkan dan memilukan. Itu satu celupan dalam surga dan satu celupan di dalam neraka. Makanya nanti ketika kita masuk surga, tidak akan lagi sudah terbayang di hati kita, di benak kita, sejarah-sejarah yang penuh dengan sedih, penderitaan, sudah hilang semua. Dan di surga itu kita sudah tidak akan lagi punya rasa iri dengki kepada tetangga kita. Iri dan dengki itu adalah satu sebab atau satu pengurang kenikmatan. Orang kalau sudah kaya, istrinya cantik, anaknya banyak, rumahnya mewah, perusahaannya besar, harusnya kan menjadi orang yang paling bahagia. Tapi tetap tidak akan sempurna kebahagiaannya dan dia bisa menjadi orang yang paling menderita. Ketika apa? Di hatinya ada hasad, iri, dengki, misalnya dengan pesaing bisnisnya. Ada iri, dengki misalnya dengan kakaknya yang punya perusahaan yang sama. Secara fasilitas dunia sudah dapat semua. Ternyata kondisi hati yang penuh iri itu menghilangkan sebagian besar kenikmatan. Lah di surga itu Allah mengatakan,
Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan apa? Dan kami cabut dari hati-hati ahli surga itu rasa dengki, iri, hasad, benci, cemburu. Itu semua sudah hilang dari hati kita. Jadi semua orang di dalam surga itu yang ada hanya lapang dada, bahagia, sukacita, nggak ada sedih, nggak ada gelisah, nggak ada kecewa. Melihat siapapun adanya pengen senyum. Melihat orang yang bahkan surganya lebih di atas kita, nggak ada keinginan kita untuk merebut surganya, itu nggak ada. Masing-masing kita sudah dijadikan cukup dengan surga kita yang kita miliki. Walaupun misalnya surga kita level paling bawah, melihat surga yang lain, tinggi-tinggi. Kita tidak merasa iri dengan surga mereka, karena kita sudah cukup dan merasa nikmat dengan apa yang Allah berikan. Kita merasa kitalah yang paling bahagia hari itu. Jadi insya Allah semuanya lapang hatinya. Nggak ada lagi memori, dendam, apalagi dendam kesumat, 7 turunan, nggak ada. Di surga semuanya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, atur nuhun. Jazakallah Ustaz, ya Allah ya. Jadi lengkap ya, sampai urusan psikologi kejiwaan saja di sana ada ya, misalnya dengki saja sampai sejauh itu. Jadi bukan kesejahteraannya bukan hanya sekedar perlihatan-perlihatan, gadis-gadis, sungai, kemudian tanaman-tanaman dan yang lainnya, tapi kesejahteraan jiwa juga sampai sedetil itu, Ustaz. Ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak aku semoga masuk situ ya Allah. Ya Rob, ya Rob. Aduh. Ustaz, masih ada pertanyaan nih. Oke, dari Ustadz Sony Gunung Putri ya. Sony. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kadang ada pesimis atas amal kebaikan yang sedikit atau dosa masa lalu yang tidak terampuni? Apakah bisa merasakan surga akhirat? Mohon pencerahannya, Ustaz. Itu. Jadi apa ya? Khawatir ya. Ya, saya kira semua orang merasakan seperti itu, Ustaz. Gimana yang Ya. bisa memberikan kabar gembira? Justru ketika kita merasakan ada kekhawatiran, takut kalau amal kita nggak diterima, justru di situ indikasi bahwa iman kita masih hidup. Takwa itu betul-betul bersarang dalam hati. Sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Jadi orang-orang yang sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan hatinya selalu merasa khawatir, jangan-jangan yang sudah aku lakukan ini diterima enggak ya. Dan mereka selalu berdoa, minta, ya Allah terimalah amal kami, ya Allah terimalah amal kami. Nah, orang yang begini justru itulah yang insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Makanya Ibunda Aisyah ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, itu ayat berkenaan dengan orang yang melakukan dosa zina, mencuri, dan dosa-dosa lain apa gimana? Kata Nabi, bukan. Ini adalah orang yang ahli sholat, ahli puasa, ahli beramal soleh, tapi hatinya selalu merasa khawatir kalau tidak diterima sama Allah, sehingga mereka selalu berharap, berdoa, ya Allah terimalah amal kami, ya Allah ampunkan kami, ya Allah muliakan kami di surga. Nah, ketika kita merasakan hal semacam itu indikasi bahwa apa? Hati kita masih berada dalam rel keimanan dan dalam zona ketakwaan. Artinya kita selalu ada roja yang terus-menerus, harapan yang tidak putus-putus kepada Allah. Tapi juga kita selalu jangan lupa berhusnudzon, ya. Allah itu innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita sudah dalam beramal itu niatnya tulus karena Allah, tidak menyelisihi
syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah kita berdoa, kita berharap kepada Allah, dan insya Allah pada waktu panen nanti kita akan mendapatkan pahala yang Allah sudah janjikan. Nah, tapi kalau orang kemudian beramal tepuk dada dia, aku mah biasa amal begini, udah jelas ahli surga. Misalnya, justru kalau ini berbahaya ini, karena bisa jadi malah dia kemudian muncul bibit-bibit kemunafikan. Nggak ada yang menjamin bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya. Maka orang yang beriman itu yang hatinya selalu antara roja dan khauf itu berjalan seimbang. Ya, dia takut kepada Allah, tapi juga harapannya selalu penuh kepada Allah agar tidak menyia-nyiakan apa yang dia perbuat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika lepas dari bulan Ramadan, dikisahkan mereka 6 bulan setelah itu selalu berdoa apa? Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salih a'malina. Ya Allah, terimalah amal-amal kami, puasa, qiyam, dan seluruh amal soleh kemarin di bulan Ramadan. Selama 1 semester tuh doanya begitu. Baru di semester kedua doa mereka apa? Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan ya Allah kami pada Ramadan yang akan datang. Artinya bahwa kita selalu beramal soleh, hadirkan selalu husnudzon kepada Allah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kita. Tapi juga diikuti dengan apa? Selalu berharap, roja, minta ya Allah agar amal ini betul-betul Engkau terima. Semoga dengan ini kita mendapatkan apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita harap-harapkan berupa pahala yang sempurna kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tur nuhun, demikian Master Satsoni. Ya Ustaz, ya kadang-kadang iya betul juga ya. Ya ada perasaan memang amal kita masih sedikit gitu ya. Pengennya banyak. Itu kan kayaknya manusiawi ya Ustaz ya. Ya. Amalnya dikit, pengennya banyak. Ya Allah gitu kan. Tanda imannya Baru hidup sudah berarti. baru apa? Masya Allah. Semoga kita yang begitu Amin Ustaz. ya Allah. Ustaz ada pertanyaan dari Bandung, boleh diterima nggak nih Monggo-monggo, Ustaz masih ya? ada waktu nggak? Tinggal 10 menit. tinggal 10 menit. Enggak, terakhir ya. Oke. Tapi ya boleh ya. Terakhir dari Bandung, kasih Ustaz tadi udah jauh. Dari hari dari Bandung. Ada. Ustaz, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih punya hutang usaha atau perusahaan. Kalau tiba-tiba mati, apa saya bisa masuk surga? Ya Allah. Ini pertanyaan yang gitu. Betul Ustaz. Jadi orang yang mati syahid diampunkan semua dosanya kecuali hutang. Kalau hutang mah harus diselesaikan. Makanya kalau seseorang meninggal dunia dan masih ada tunggakan hutang-hutang, selanjutnya adalah diserahkan urusannya kepada ahli waris. Makanya karena dia hubungannya dengan hakul adami, hak sesama muslim, hubungan horizontal. Kalau dosa dengan Allah saja tuntas, selesai dengan mati syahid atau dengan kita tobatan nasuha. Tapi kalau hubungannya dengan hak orang lain, maka harus ada penghalalan. Atau kalau misalnya yang memberikan hutang itu tidak bisa menghalalkan, ya harus diselesaikan. Siapa tuh yang bertanggung jawab? Ahli warisnya. Makanya kita jangan pernah malu dan lupa, apalagi misalnya yang punya hutang besar gitu ya, menulis surat wasiat. Setiap mau bangun, mau tidur tuh ditulis, disimpan di bawah bantal atau di tempat yang diketahui oleh mungkin istri kita gitu ya. Jangan dibuka kecuali kalau memang ternyata nanti aku tidak bangun lagi gitu. Di situ ternyata apa? Yo masalah hutang, masalah segala yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Harapannya kalau dia belum sempat menyelesaikan, maka akan diselesaikan oleh ahli waris.
Ya, jadi harus tuntas ini kalau masalahnya hutang piutang. Semoga Allah mudahkan kita semuanya melunasi hutang ya bagi yang punya hutang. Amin. Terima kasih Ustaz. Jelas sekali Ustaz. Jadi urusan piutang nggak bisa Ya, lunas begitu aja. nanti Ustaz halal kayaknya sudah bihalal wah dihalalkan. dihalalkan juga hutangnya. Ustaz jadi sudah jam 21.25. Allahu Akbar. Masya Allah. Kayaknya ingin sekali terus ngobrol sama Ustadz semalaman. Yang namanya ngobrolin surga itu, aduh. Semalam juga kayaknya nggak ini ya. Iya nih, Ustadz bidadari ada belum tadi nih. saya sebut. Nanti kapan-kapan Harus lagi tambah ya. sesi. Tambah sesi aja Ustadz ya. Tambah sesi nanti ya Ustadz. Ini untuk khusus ngobrolin bidadari nih ya. Yang bermata jeli ya Allah. Allah. Ada nasibnya. Ustadz Coba saya Master. sapa dulu sebelum berakhir ya. Ya, ya. Yang pertama adalah dari Musafa Aris, mohon maaf tadi pertanyaan sudah diwakili Ustadz Sony. Terus kemudian dari Ardi Cikaret, insya Allah sudah diwakili semuanya. Insya Allah, mohon maaf tidak bisa dibahas, mohon maaf ya. Terus ada satu apresiasi Ustadz yang disampaikan obrolan kita malam ini, kajian kita malam ini dari Prapti Purnomo. Masya Allah. Ya. Dia menyampaikan, Masya Allah, luar biasa pencerahannya Ustadz, speechless. Speechless. Jazakumullah. Jazakallah Ustadz ya. Jadi memang kadang-kadang kita memang baca Ustadz, baca ini mendengarkan. Tapi ketika disampaikan oleh orang yang betul-betul sejuk, kok ya langsung nancep. Itu beda Ustadz ya. Ustadz, ini adalah malam ke-29 Ramadan dan malam-malam mustajab. Saya kira sangat elok. Kemudian saya dengar kalimat yang luar biasa tadi. Dan saya juga masih ingat Ustadz, satu aja sedikit kecil Ustadz disinggung. Bagaimana sih orang orang yang di surga itu ada komunikasi nggak sih dengan orang yang berada di neraka ya? Saya pernah membaca di surat Al-A'raf seperti itu. Biar kita bisa melihat perbandingan yang ekstrim. Sedikit aja, Ustaz. Sedikit, Ustaz. Coba kamu. Ada jadi obrolan antara ahli surga sebagaimana rupiah. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Nanti ada saatnya Allah izinkan tuh para penduduk neraka memanggil-manggil penduduk surga. Mungkin karena mereka dulunya masih saudara, mungkin dulu sahabat, kawan akrab gitu ya. Apa yang diminta oleh penduduk neraka saat itu? An afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Tolong dong kirimkan buat kami sebagian dari apa yang Allah karuniakan buat kalian itu. Atau setitik air yang menyegarkan, tolong kirim buat kami dari surga. Nah, apa jawaban ahli surga saat itu? Qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Ahli surga mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikmat-nikmat yang kami dapati ini untuk kalian, wahai para ahli neraka. Jadi percakapan ini semakin membuat ahli surga, ahli neraka semakin sedih, semakin merasa dihinakan, semakin terpuruk. Ternyata kawan-kawan dulu di dunia, hari ini malah mereka apa? Ngasih sedikit saja nggak mau. Berbagi saja mereka enggan. Ya, jadi mereka semakin tersiksa. Jadi bukan hanya siksa fisik yang dialami ahli neraka, tapi juga ada siksa psikis. Ada siksa apa? Perasaannya dikoyak-koyak, merasa dikhianati, macam-macam dah pokoknya itu bertubi-tubi. Nah, itu diantara cuplikan
obrolan ahli surga dengan ahli neraka. Nanti juga ada ahli surga mengatakan kepada ahli neraka apa? Wanada ashabun nari ashabal jannati an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Panjang ini nanti dilihat di surat Al-A'raf ya. Satu halaman itu di juz 8. Nanti dicek ya. Dialog ahli surga dengan ahli neraka. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya ini bagian dari penutup obrolan kita. Ustaz, jazakallah. Kalau Ustaz dekat ya, aku langsung peluk ya, aku langsung dekap Ustaz. Gitu. Masya Allah. Aku gitu ya. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nama kerabat kerja yang bertugas. Ada Ustaz Ivan Ferdian, ada Ustaz Saiful, ada Ustaz Sony, dan teman-teman kerabat yang lain. Terima kasih sudah mau berbagi di kajian Iktikaf online di malam yang ke-29 yang ya Allah tambah syahdu, aduh makin sedih ditinggal Ramadan ya Allah gitu. Dan kayaknya makin rindu lagi karena memang kita jadi online terus nggak pernah ketemu ya Ustaz. Insyaallah kopdar nanti ya. Semoga kerinduan ini bagian dari ya perasaan kita semoga bareng-bareng ke surga gitu ya. Amin ya Allah. Amin ya. Kadang sedih Ustaz ya, sedihnya adalah apakah kemudian Ramadan ini bisa menghantarkan kita ke surga gitu kan. Ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb ya, itu yang satunya. Tapi Ustaz, kayaknya saya nanti split sama Ustaz Ivan Ferdian. Ada 1,5 jam tak terasa. Maafkan saya kalau banyak bercandanya kurang asik gitu. Dan semoga ini bagi saya betul-betul menambah satu insyaallah ya kekuatan ruhiyah yang luar biasa buat saya. Baik, terima kasih Ustaz. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.